Alhamdulillah. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa yakhshal ladzina yud'una min khalfihim zurriyyatan dhi'afan fakhafu 'alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, hari Jumat barokah, seluruh umat Islam melaksanakan suatu kewajiban penting yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Berikut pula tidak lupa salawat dan salam kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sampai akhir hayatnya demi kita semua untuk mengenalkan kita kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kita kepada Zat yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatnya pada tanggal 25 November setiap tahunnya, rakyat Indonesia, wabil khusus para guru-guru dari Sabang sampai Merauke, setiap tahunnya pada tanggal 25 November memeriahkan acara Hari Guru Nasional yang bertepatan pula dengan hari lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Hari ini genap umurnya 76 tahun karena 100 hari Indonesia merdeka. PGRI ditetapkan, PGRI disahkan dan diakui oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kemudian momen pelaksanaan Hari Guru Nasional Bangsa Indonesia tepatnya pada tanggal 25 November 2021. Kemudian pertanyaannya, apa perlunya kita memperingati Hari Guru? Apa manfaat
dan relevansinya bagi kehidupan kita. Barangkali pertanyaan semacam ini perlu kita pikirkan, karena seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat yang belum begitu paham apa makna dan esensi dari kegiatan memperingati Hari Guru Nasional itu sendiri. Sehingga dengan dasar inilah pengurus daerah Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sinulu bidang kerohanian utamanya mengupas lebih dalam melalui materi khutbah hari ini yang dibacakan di seluruh masjid-masjid di Kabupaten Sinulu Aceh Pulauan. Kalau kita kaji mendalam, memperingati Hari Guru berarti identik dengan pendidikan yang sesungguhnya kita diingatkan kepada satu hal yang amat penting atau urgen dalam berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam pembangunan, pendidikan menjadi bagian utama yang menentukan masa depan bangsa kita. Melalui pendidikan akan terbentuk masyarakat yang berpengetahuan, cerdas, mampu berpikir, dan akhirnya bisa berbuat yang terbaik untuk dirinya, masyarakatnya, dan tentu pula bangsa dan negaranya. Maka dari hasil pendidikan itu pula akan lahir sebuah peradaban atau kebudayaan yang lebih maju, yakni kebudayaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia dengan munculnya kaum terdidik di awal tahun 1900 yang terbentuk dalam wadah organisasi yang mampu mendorong pergerakan nasional. Munculnya pergerakan kebangsaan seperti Serikat Islam Indonesia, Budi Utomo, Muhammadiyah, Indonesia Baptis, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain merupakan hasil dari sebuah proses pendidikan. Masyarakat muslimin calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tak heran kalau kemudian pada peringatan Hari Pendidikan tahun ini bertemakan bangkit guru, maju negerimu, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Makna dari tema tersebut tersirat betapa mulianya dan betapa pentingnya keberadaan guru dalam proses pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang pentingnya pendidikan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yattaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan sumber manusia ke depan agar menjadi generasi yang kuat, sejahtera, lahir dan batin dalam bingkai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan kejujuran inilah yang menjadi inti dari semua usaha pendidikan kita. Pendidikan setinggi apapun kalau tidak menyertakan pendidikan kejujuran, tidak mungkin melahirkan generasi yang berharga, generasi yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Malah sebaliknya, seperti fenomena sekarang ini yang dirasakan oleh bangsa kita karena beberapa kurun waktu yang lalu pendidikan kita mengesampingkan pendidikan kejujuran, maka generasi yang lahir sekarang ini ditandai dengan banyak orang pandai atau pintar, tetapi yang dapat diharapkan mampu membangun bangsa sangatlah langka. Mereka pintar,
tetapi memanfaatkan kepintarannya untuk kepentingan sendiri, bahkan tega menggerogoti uang negara untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Untunglah para pengambil kebijakan, stakeholder di negeri ini sadar bahwasanya kita harus melakukan perubahan-perubahan dalam berparadigma pendidikan kita. Pendidikan sekarang ini mulai menerapkan pendidikan karakter, mulai menekankan pendidikan budi pekerti, dan sekaligus memandang penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang tua yang mempunyai anak, termasuk Aktif sendiri juga memiliki anak, marilah kita perhatikan pendidikan putra putri kita. Kita harus peduli terhadap pendidikan anak kita. Ingat bahwa kewajiban pendidikan yang pertama terletak pada pundak kita. Oleh karena itu, kita para orang tua harus ikut aktif memberikan pendidikan, terutama menyangkut pendidikan budi pekerti dan akhlakul karimah. Pola pertama dalam pendidikan adalah pendidikan tauhid, yaitu memperkenalkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Jangan sampai anak-anak kita ada yang menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, Allah juga berfirman, ya bunayya innaha in takum min qala habatin min khardalin fatakun fihi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah halus dan maha teliti. Pola pendidikan ketiga, pembentukan kepribadian anak dengan cara menekankan untuk mengerjakan sholat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat yang perlu kita ingat, kaum muslimin dimanapun berada, apalagi kita adalah bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga, yang menjadi panglimanya dalam sebuah keluarga. Kita dituntut bukan istri kita, namun istri disuruh cari yang baik, yang salehah, karena lebih banyak istri bersama anak. Tetapi tetap panglimanya adalah kita semua, karena kita adalah komandan, kepala keluarga. Kita yang memimpin anak-anak dan istri kita. Maka ini penting kita sampaikan kepada seluruh jamaah yang berhadir. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pola pendidikan yang keempat adalah pendidikan dalam hubungan sosial dengan cara menghindari sikap sombong, angkuh, sesuai firman Allah, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pola pendidikan kelima, pendidikan sopan santun dalam berkomunikasi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa
waqsid fi mas'ika wa'dud min sawtika inna ankal aswat la sawtul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk suara ialah suara keledai. Inilah 5 yang harus kita ingat wahai kaum muslimin, selaku kita adalah panglimanya di dalam keluarga. Walaupun keluarga kita kecil, bagaimana keluarga kecil ini bisa kita bahagiakan, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya.